kalau yang saya tangkap KPLP itu lebih ke ada administrasinya juga ya Pak Adi? Ada. Ya. Kalau misalnya Pak Jojo lebih ke lapangan? Lebih ke lapangan. Saya sendiri karena penempatan di administrasi umum, karena di bagian lapas itu ada orta keumuman. Nah, saya untuk mengelola bagian kayak prasarana air, kamar mandi yang ada di lapas atau di blok, dan juga biasa mobil-mobil dinas, prasarana untuk perpanjangan pajak dan PKB-nya itu biasa sih saya. Cukup kompleks. Pas tadi kita baru masuk tuh ada yang baru selesai sholat ya Pak Nugraha. Masya Allah. Iya. Jadi kayak Di tempat kami itu yang nggak boleh itu senjata tajam. Pasti itu nggak boleh karena takut membahayakan petugas maupun warga binaan yang di dalam. halo, apa kabarnya? Baik. Pak Rahmat. Pagi-pagi Pak Nugraha nih katanya udah mau ngajak ngobrol bapak-bapak aja nih. Iya, saya ini kepo banget sama kalian ini ya. Iya, sebenarnya kami ini kepo. Gimana sih sistem kerja di lapas, lalu di dalam lapas itu bagaimana? Dan ini sebagai orang awam, Betul. sepertinya pengen banyak cari tahu hari ini. Betul. Kelihatan mukanya Pak Nugraha ini udah kepo banget. Oh iya betul. Sudah terlalu Kepo kelihatan banget saya. Pak Nugraha keponya. Oke, siap. Daripada lama-lama langsung aja mungkin ya berita ya. Boleh silakan. Langsung aja kita masuk ke perbincangan. Dan sekarang saya mulai dari Pak Rahmat nih ya. Gimana sih kesehariannya sekarang Pak? Kalau untuk saya sendiri karena penempatan di administrasi umum, karena di bagian lapas itu ada orta keumuman. Nah, saya untuk mengelola bagian kayak prasarana air, kamar mandi yang ada di lapas atau di blok, dan juga biasa mobil-mobil dinas, prasarana untuk perpanjangan pajak dan PKB-nya itu biasa sih saya. Cukup kompleks ya. Iya. Orang bilang yang setahu saya umum itu kayak jiwanya kantor. Betul. Kalau nggak ada orang umum itu entahlah kantor itu menjadi kayak gimana. Betul? Iya, betul sekali. Oke. Kalau untuk Pak Adi gimana nih sehariannya sekarang? Keseharian saya karena saya di tempat yang di Kesatuan Pengamanan, keseharian saya adalah mengamankan warga binaan dan mengawasi kegiatan warga binaan. Itu subsidinya disebut apa tuh Pak? KPLP. KPLP. Oke, mungkin Oke. di sini ada yang awam nih soal KPLP. Itu tuh singkatan dari apa sih Pak? KPLP itu singkatan dari Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Oke. Keren nih berarti nih ya. Suka galak nggak ini Pak Adi? Iya. Kalau saya sekarang ke Pak Jonathan. Gimana nih Pak? Kalau saya paling beda. Kalau saya di bidang pengamanan. Oh, saya. Yang langsung Beda sama KPLP berarti. Bukan beda, tapi saya di bawah naungan KPLP. KPLP. Oke. Mungkin kalau yang saya tangkap KPLP itu lebih ke ada administrasinya juga ya Pak Adi? Ada. Kalau misalnya Pak Jojo lebih ke lapangan? Lebih ke lapangan, ke praktik lapangan. Oke. Kalau bicara soal subsidi masing-masing, ada nggak sih kesulitan kalian buat kayak Pak Abdul Rahmat kan lebih ke apa ya, fasilitatif mungkin ya? Iya, pasti. Kalau kalian mungkin lebih banyak ke lapangan, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang berarti selama ini? Mungkin bisa dimulai Pak Jonathan? Kalau saya ya, pengamanan. Kalau pengamanan itu paling kesulitannya tergantung warga binaan kita sih. Kalau susah diatur kan, apalagi kalau kita masalah apel, terus masalah tutup skate, buka skate, atau dia ada masalah di dalam, itu paling yang jadi PR pengamanan sih paling. Oke. Kalau Pak Adi mungkin ya? Pak Iya, mungkin Nugraha? ya. Pak Adi gimana? Gimana nih? Kesulitan saya di KPLP biasanya lebih ke arah pengawalan. Pengawalan, oke. Pengawalan tuh dilakuin pas kapan aja sih Pak biasanya? Pengawalan biasanya dilakuin kalau misalnya salah satu warga binaan ada yang sakit keras, tidak bisa diobati di dalam lapas, kita rujuk ke rumah sakit dan itu butuh pengawalan dari KPLP. Oke, kalau misalnya narapidana tuh ada nggak sih yang namanya perpindahan lapas ke lapas tuh? Ada. Ada. Itu pun berarti di bawah naungan Bapak untuk pengawalannya atau gimana? Betul, itu di bawah saya. Oke. Misalnya Pak- kalau
pengawal ini ada kolaborasi nggak sih sama instansi yang lain gitu? Kita sering kolaborasi dengan TNI dan Polri. Oh, sinergitasnya berarti sama TNI Polri selama ini ya. Berarti nggak cuma dari lapas saja ya? Iya. Betul. Oke. Kalau Pak Rahmat gimana? Kalau untuk saya sendiri sih biasa agak kerepotannya apabila di dalam prasarana lapas tuh, contoh misalnya kayak mobil, Iya. itu kan untuk mobil bensin. Hmm. Nah, tapi dalam keadaan urgent hari itu juga, jam itu juga kan. Namun kondisi sore kan. Nah, kita ini harus koordinasi dulu sama bagian keuangan karena apa? Setiap barang umum apabila akan ada pengadaan, nah jadi keuangan yang menyediakan dananya. Jadi kita harus koordinasi ke keuangan. Untuk keuangan itu dibuatkan surat resminya, dicairkan, barulah kita terima. Dan itu memakan waktu kira-kira bisa ya sekitar 5 jam sih, itu juga paling cepat. Bahkan bisa 2 hari, mungkin itu sih. Tapi mungkin adanya tingkatan administrasi seperti itu mendukung transparansinya juga ya Pak ya, Iya betul. perihal administratif, apalagi soal keuangan. Oke, baik. Pak Nugraha mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana sih guys kalian nih kalau masuk lapas tuh waktu pertama kali nih kalian kesini, kalian tuh merasa takut gak sih? Dimulai dari Pak Rahmat dulu mungkin bisa menjelaskan. Oke, kalau saya pribadi ya, nah, waktu pertama kali masuk sini sebagai CPNS tuh kan pandangan saya di lapas itu orang-orang yang kasusnya berat nih. Contoh mutilasi, pembunuhan berantai, pengeboman yang dilakukan sama teroris kan. Saya takut banget tuh. Jadi pandangan saya pas masuk, wah ini kandangnya harimau nih. Belum masuk. Saya masuk nih, ini orang kebunuh. Takutnya malah saya yang dihabisin. Tapi ternyata pas udah masuk ke dalam, mereka udah mendapatkan pembinaan. Ternyata mereka lebih baik daripada orang-orang yang kita di luar kadang. Karena ada yang bilang tuh, yang di dalam itu belum tentu penjahat dan yang di luar pun belum tentu orang baik, betul? Iya. Jadi sebenarnya lapas itu tidak menyeramkan itu ya Pak Iya, Ahmad betul ya. sekali. Oke. Kalau dari Pak Yonatan, Saya iya gimana sih Pak? Apa sih yang di pikirannya? Kadang orang-orang tuh kan udah mikirnya udah serem duluan, udah takut duluan. Pak Yonatan gimana? kalau saya tuh ngelihat lapas ya, pertama kali tuh saya pas nonton film. Saya pas ngeliat itu kebetulan banget filmnya itu akhirannya itu dapet hukuman mati. Makanya saya kata, ini apa lapas hukuman ujungnya bakal mati semua orang ya? Tapi kayaknya gak juga deh. Jadi saya penasaran lah. Ternyata pas di dalam ternyata gak semuanya itu ujungnya bakal begitu. Bahkan sekarang kalau tidak salah hukuman mati sudah ditiadakan. Dan malah saya juga pertama kali itu bingung, kayak misalkan ada orang yang vonisnya bisa di atas 20 tahun tuh, berarti dia lama banget dong di lapas. Ternyata enggak, ternyata ada program yang dimana ada remisi setiap tahunnya atau setiap ada event besar. Makanya saya, ternyata lapas itu enggak seburuk pandangan saya awal-awalnya dari film itu. Berarti cukup terstruktur juga ya Pak? Cukup ya, di dalamnya? terstruktur, baik dari program, pembinaan, dan paling yang saya notice itu adalah remisi setiap bulan-bulan besar itu yang paling saya notice. Seperti mungkin hari keagamaan, hari besar nasional mungkin ya Pak ya? Betul, dari misalkan Lebaran, 17-an, Natal, jadi adil dan rata buat semuanya gitu. Program itu untuk semua warga binaan tanpa memandang apapun. Keren juga ya, ternyata nggak seburuk apa yang kita kira lah. Betul. Kalau dari Pak Adi nih, gimana nih? Kalau dari pandangan saya pertama kali masuk lapas itu di sini tempat yang mengerikan, kotor, kumuh, orang-orangnya menyeramkan. Tapi pas saya masuk ternyata orang-orang di sini tuh ramah, patuh, banyak kegiatannya juga, ada kegiatan pembinaan seperti itu. Oke. Bahkan pas tadi kita baru masuk tuh ada yang baru selesai sholat ya Pak Nugraha. Masya Allah. Iya. Jadi kayak dengan kita selama ini kan mungkin kita nggak tahu, yang kita pikir itu hanyalah lapas tempatnya orang-orang yang berbuat salah. Iya betul, umumnya seperti itu. Tapi setelah kita lihat secara langsung, ternyata ada kehidupan yang baik di dalam lapas itu ya. Oke. Terus kalau jam kerja kalian itu gimana sih? Selama ini, kalau untuk yang ada nggak perbedaan antara yang di lapangan sama yang di fasilitatif mungkin ya, administratif?
Kalau untuk saya sendiri sih di staff itu jamnya kita masuk jam 8. Oke. Nah, kalau dari hari Senin sampai Kamis itu masuk jam 8, untuk pulangnya jam 3. Nah, kalau untuk hari Jumat sama Sabtu masuk jam 8, pulang jam 1. Di hari Minggu libur. Jadi di lapas ini beda dari instansi lain. Kalau instansi lain di hari Sabtu sama Minggu libur, lapas tetap masuk. Demi keamanan negara Demi ya Pak ya. keamanan. Karena emang di lapas ini kita semua ini sebenarnya pengamanan meskipun di staff. Kenapa? Nah, karena ketika terjadi keributan, kerusuhan, kita turun semua untuk apa? Untuk membackup hal tersebut. Berarti tanggung jawab bersama ya Pak ya. Tanggung jawab bersama. Kalau yang di lapangan gimana jam kerjanya? Pak Jonathan mungkin? Saya. Iya. Kalau saya itu paling beda kayaknya. Kalau di kalender saya itu nggak ada kalender merah atau hitam, semuanya hitam. Gak ada kalender, iya. Karena nggak ada Oke. bagi pengamanan nggak ada tanggal merah, nggak ada hari raya besar, nggak. Karena kita pasti masuk. Tergantung shift kita. Nah kalau di shift kita itu kebetulan tempat saya itu sistemnya 6612, ya 6612. Jadi hari pertama itu kita masuk siang jam 6 jam dari jam 1 sampai jam 7 malam. Oke. Di hari kedua itu kita masuk 2 kali, masuknya itu pagi 6 jam sampai jam 1 siang kita pulang. Dan jam 7 malam itu kita kembali lagi. Dan kita jaga itu sampai jam 7 pagi. Dan itu tidak memandang cuti besar atau hari raya. Dan kita kalau emang dapat shiftnya masuk, kita masuk. Tetap masuk. Oke. Kalian hitam semua ya? Hitam semua kan? Semua. Hitam semua. Seperti orang hitam. Waduh. Aduh, tahu di sini. Apa? Iya betul, hitam manis. Gimana Pak Nugraha? Lagi ya. Ini mungkin ya, Pak Nugraha, aku pernah nggak penasaran bahwa yang di dalam lapas itu boleh nggak sih dikunjungi oleh keluarganya? Oh betul tuh. Gimana tuh kalau kita mau ketemu Iya. sama yang di dalam tuh? Karena kan Kalau misalnya tadi kita- kata Pak Yonatan, ada yang divonis sampai bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun ya tadi. Nah, Nggak mungkin kan yang namanya keluarga itu nggak ada kata rindu atau betul gimana? betul. Itu difasilitasi atau bagaimana? Boleh saya jawab? Boleh, silakan Pak Rohman. Nah, kalau di lapas itu kan sama sebenarnya pelayan publik. Nah, di situ selain kita melayani narapidana, nah keluarga mereka pun, nah itu bisa berkunjung dengan apa yang ada di bagian depan halaman lapas tuh ruang kunjungan kan. Nah itu untuk penyediaan pas kita mau pendaftaran di kunjungan masing-masing keluarga. Nah jadi kan dihitung berapa orang. Nah itu datang paling duluan. Setelah itu kita baru masuk ke bagian P2U. Di P2U kita disterilin. Oke. Nah apa aja yang boleh dibawa, apa yang enggak. Biasa itu yang hanya dibawa sih KTP. Nah yang lain nggak boleh. Sama untuk makanan. Nah sama ada beberapa uang lah untuk warga binaan atau keluarganya. Oke. Nah setelah mereka steril, bawa yang dibutuhkan saja, mereka masuk ke dalam tempat kunjungan. Biasa ada yang di dalam blok, Oke. ada juga yang di bagian halaman blok. Nah di situ barulah nanti si narapidananya nih, nah dipanggil untuk bertemu dengan keluarganya. Nah mereka baru di situ ngobrol. Nah dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah setelah itu mereka keluar kembali. Setelah keluar pun diperiksa kembali agar barang yang seharusnya tidak dibawa, nah tidak dibawa keluar. Oke. Nah tetap ada. Berarti benar-benar apa ya? sangat ketat lah ya. Iya, pengamanannya. Termasuk ke dalam. Iya, untuk masuk lapas itu nggak sembarangan ya Pak ya? Iya, benar sekali. Sangat steril dan sensitif sebenarnya ya. Oke. Kalau misalnya soal kunjungan itu, misalnya nih kayak di rumah sakit, saya pernah dengar tuh ada yang pegawai itu mengambil nomor antrian terlebih dahulu untuk entah itu untuk tetangganya, untuk keluarganya. Jadi di saat yang lain antri itu, misalnya rumah sakit itu buka jam 8 pagi. Tapi di saat kita datang jam 8 pagi itu bukan langsung antrian satu, sudah beberapa antrian ke depannya karena antrian sebelumnya sudah diambil oleh pegawai yang di dalam. Kalau di lapas gimana Pak? Ada sistem nomor antrian juga atau gimana selama ini? Kalau kebetulan di lapas kita ini ada sistem antriannya online. Oke. Nah jadi bisa di booking dari 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Jadi siapa yang booking duluan, maka ketika datang, Itu nah harus- orang itulah yang akan duluan mendapatkan pelayanan. Oh, Namun apabila nomor antrian tersebut sudah habis yang online, nah ketika datang ada nomor antrian manual, dikasihnya pun berdasarkan yang datang paling duluan. Jadi mereka tidak dibeda-bedakan misalnya, oh yang terakhir datang kasih nomor 1, enggak, karena kita
mengedepankan integritas dan pelayanan publik. Transparansi berarti adanya digitalisasi dalam sistem antrian itu mendukung yang namanya transparansi pelayanan ya Pak ya? Ya, Betul. benar sekali. Oke. Sekaligus kita kan harus mengedepankan yang namanya bisa adaptif, bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Oke. Agar apa? Ya menciptakan e-governance atau tata pemerintahan yang lebih baik. Oke. Karena kan dulu kalau nggak salah masih manual mungkin ya? Iya. Betul. Sistemnya misalnya panggilan lah ya Pak ya? Sistem panggilan. Yang kayak gitu mungkin lebih banyak apa ya? Celah ya untuk yang namanya Cara ada untuk suap mungkin ya. tuh perbedaan apa ya namanya perbedaan perlakuan Nah. terhadap pengunjung Betul. itu kasusnya di situ. Banyak gak sih Pak yang kayak gitu? Apalagi saya dibilang pengamanan ya. Kalau masalah itu sih di tempat kami sih nggak ada ya, karena sebelum kita pun dia akan jadi PS sebagai seorang penjaga tanah ya, karena kita emang sudah disumpah seperti hal-hal lain tuh kayak pejabat-pejabat yang kalau kita kan nggak begini videoin kayak pejabat ya kalau kita, tapi hampir kurang lebihnya masih sama kayak gitu, karena kan emang kita mau menciptakan budaya yang lebih baik lah di tempat kita ini. Karena kalau ngeliat orang kan ngeliat lapas nih kayak gini. Nah tujuan saya tuh biar orang itu punya stigma yang lain buat lapas gitu. Kalau lapas ternyata begini loh, ternyata lapas gak begini loh gitu. Makanya kan walaupun lapas dibilangnya kayak apa namanya pegawai negeri, tapi saya rasa udah kayak pegawai swasta dia masuk kuat-kuatan orang sih kalau lapas ini ya. Tergantung juga tempatnya, entah dia mau bikin kunjungan berapa sesi, dia mau sesi 1, 2, atau 3, mau sampai Sabtu pun bisa buka kunjungan. Mungkin berarti sangat prima dalam hal pelayanannya ya Pak ya? Betul, karena salah satu hak dari warga binaan kan selain mendapatkan remisi seperti yang saya bilang, mendapat untuk dikunjungi. Entah dikunjungi oleh pihak hukumnya bagi tahanan yang masih dalam proses penahanan di lapas, atau bagi warga binaan yang jauh-jauh datang. Itu salah satu emang program yang diberikan dari lapas untuk warga binaan untuk dia tetap bisa menjalankan setiap program yang ada gitu, program dari negara. Cukup menarik ya di lapas ini ya. Jadi ingin berkunjung saya. Berkunjung boleh, jangan masuk. Kalau misalnya kunjungan ya saya mau bawa barang ya untuk ke dalam. Apa sih belanjaan mungkin ya. Untuk keluarga yang di dalam. Nah, itu apa saja sih yang boleh dan tidak boleh ya yang dibawa ke dalam? Oh, saya bisa jawab. Kebetulan saya dulu pernah di P2U, masalah di pintu-pintu. Kalau di tempat kami itu yang nggak boleh itu senjata tajam. Pasti itu nggak boleh karena takut membahayakan petugas maupun warga binaan di dalam. Makanan yang berongga seperti kayak astor, terus apa sih itu nama makanannya? Makaroni, terus kayak bentuk seroja itu nggak boleh. Terus makanan yang berbau menyengat kayak durian, terus jengkol itu nggak boleh. Dan makanan itu juga kita porsikan, nggak boleh sampai yang sebanyak kan nggak mungkin gitu. Karena kan juga bagaimana gitu buat masuk ke dalam terlalu banyak gitu. Karena emang kita menyediakan setiap orang itu ada kuantitasnya, nggak boleh lebih. Kalau misalnya ke dalam itu selain pemeriksaan barang, ada juga pemeriksaan badan, betul Pak? Betul. Itu dilakukan langsung oleh petugas? Itu dilakukan langsung oleh petugas. Benar-benar ketat ya? Ketat ya. Misalnya kalau saya bawa HP gimana? Taruh di mana itu ya? Kalau di tempat kami HP itu dititipkan langsung di locker, langsung baru masuk itu. Karena emang betul-betul alat komunikasinya nggak boleh masuk. Seperti komunikasi itu nggak boleh masuk sama sekali. Jam tangan digital itu juga nggak bisa masuk. Jadi peraturan yang dibuat itu pun tidak semena-mena dijalankan dengan begitu saja, tapi juga sudah terfasilitasi ya. Betul. Oke, sepertinya cukup ya Pak Nugraha. Cukup ya. Bincang-bincang di pagi hari ini. Tuh. Yang saya lihat lapas itu sangat kompleks ya. Betul, sangat kompleks. Iya. Maksudnya ternyata instansi itu benar-benar memikirkan warga binaan, bukan hanya sekedar
mereka masuk untuk dihukum, tapi mereka masuk untuk dibina, untuk menjadi lebih baik lagi, diterima oleh masyarakat dengan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kalau berhak Tuh. ternyata benar, bukan kepenjaraan tapi lebih ke pembinaan ya. Betul, karena kami kan sebagai ASN, ASN. Karena kan emang moto ASN kan bangga melayani bangsa. Oh. Kan kita kan sebagai ASN, sebagai pelayan publik, Oke. kita harus memberikan yang terbaik buat warga binaan atau maupun keluarga binaan, itu kita harus berikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Kalau ke ibu mertua pasti diterima. Pasti. Kan masalah ASN kalau nanti Saya ASN. Menteri Dalam. mandi dalam. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih Pak banyak. Rahmat, Pak Adi, Pak Terima Yonatan. kasih banyak. Kita nggak tahu lagi kapan ketemu karena kalau kata Pak Yonatan tadi kalendernya hitam Kita. semua. Kita. Tapi biarpun kalender hitam, Ah, kapan jadwalnya bisa dikoordinasikan aja, kita Oh, pasti bisa. Siap, siap. Tinggal mencuti. Betul. Karena kolaborasi seperti ini juga kan bagus kayaknya ya. Tuh. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Saya sampaikan sedikit ya, karena ini membuka sekali dari atasan saya tuh. Kalau di lapas kan memang berhubungan saya dengan kenyamanan dan keamanan. Kata beliau itu selalu bilang ke saya, kalau keamanan dan kenyamanan itu bukan dicari, tapi keamanan dan kenyamanan itu diciptakan. Wah, terbaik memang. Sampai jumpa di lain waktu Ya. dengan orang-orang hebat ini. Tetap semangat menjadi keamanan negara. Kami di sini mendukung. Oke. Boleh? Boleh. Cek kamera. Dadah. Ya.